Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahaden Ilham Aji Rumantara dengan NIM 2008-917 dari program studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Purwakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari resume saya, yaitu mengenai submarine cable dan internet protokol. Oke, pada presentasi kali ini ada beberapa outline. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil analisis, yang keempat kesimpulan. Lanjut saja langsung ke pendahuluan. Latar belakang. Teknologi telekomunikasi makin hari makin berkembang. Hal ini sejalan juga dengan kebutuhan komunikasi manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah media transmisi khusus yang mampu menampung lalu lintas komunikasi tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa telekomunikasi saat ini bukan hanya sekedar teks saja, namun bisa berbentuk hal lain seperti data, gambar, video, suara. Dari peningkatan kebutuhan tersebut, maka diperlukan sebuah media transmisi khusus yang mampu menampung dari komunikasi tersebut. Apalagi jumlah manusia yang makin hari makin bertambah jumlahnya. Mungkin saat ini tercatat ada 7 miliar orang di dunia ini. Mungkin sekitar 80% menggunakan alat telekomunikasi. Nah, tentu disinilah perlu adanya sebuah media transmisi untuk menampung lalu lintas tersebut. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah yang pertama, apa itu submarine cables telecommunication? Yang kedua, bagaimana submarine telecommunication itu? Yang ketiga, apa itu internet protokol? Yang keempat, bagaimana fungsi dan peranan internet protokol? Selanjutnya, studi literatur. Submarine cable of telecommunication merupakan media transmisi telekomunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang dibentangkan di dalam lautan untuk menghubungkan antar stasiun kabel di setiap negara, bahkan mungkin di setiap benua. Submarine cable of telecommunication atau dalam bahasa Indonesia itu sering disebut dengan SKKL atau sistem komunikasi kabel laut. Ini dibangun untuk melayani kebutuhan telekomunikasi nasional dan internasional. Jadi perusahaan-perusahaan telekomunikasi membangun SKKL ini tentu untuk membangun dan melayani kebutuhan telekomunikasi nasional maupun internasional. Kabel bawah laut ini menghubungkan setiap negara dan bahkan setiap benua menggunakan teknologi kabel serat optik. Salah satu ujung dari kabel serat optik tersebut disinari dengan laser berkecepatan tinggi hingga sampai ke ujung kabel lainnya. Untuk keamanan, kabel serat optik ini dilapisi dengan beberapa perlindungan khusus. Selanjutnya, internet protokol address. Internet protokol address atau biasa disingkat sebagai IP address merupakan suatu identitas numerik yang ada pada suatu perangkat tertentu seperti komputer, router, maupun printer yang ada dalam suatu jaringan komputer yang menggunakan internet protokol sebagai sarana komunikasi. IP ini menjadi standar teknis utama dalam pemrosesan data di internet. IP address ini dibutuhkan agar komunikasi yang terjalin itu cukup efektif.
dalam dunia telekomunikasi terdapat beberapa protokol. Namun agar protokol tersebut bisa berkomunikasi dengan baik, tentulah diperlukan protokol yang sama. Nah, disinilah internet protokol address ini berperan, gitu ya, dalam dunia internet. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam menyusun data, penyusun menggunakan beberapa metode dan analisis untuk memperoleh beragam data informasi yang relevan dengan tema sentral. Yang pertama melalui kajian pustaka, yaitu mencari informasi yang relevan dengan pokok permasalahan. Kajian pustaka ini bukan hanya sekedar dari buku-buku saja, namun penyusun juga mencari informasi, mengkaji informasi dari ensiklopedia, kamus, jurnal ilmiah tentunya, tesis, disertasi, maupun skripsi. Selain itu, penulis juga berusaha untuk memperoleh beragam data tambahan dari situs-situs yang berhubungan dengan tema sentral yang penulis jabarkan. Selanjutnya, data-data tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis supaya informasi yang didapatkan tersebut jelas dan sesuai dengan tema sentral, yaitu dengan submarine cable dan internet protokol. Ya, yang keempat, langsung saja kita masuk ke hasil dan analisis. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari https www.telegraphy.com bahwa SKKL atau sistem kabel bawah laut itu ada 436 kabel yang membentang menghubungkan antar negara dan antar benua. Jumlah ini kemungkinan akan terus berubah seiring dengan perkembangan dan tentunya pergantian kabel lama yang sudah nonaktif. Jadi 436 ini mungkin angka yang cukup relatif. Mungkin bisa saja hari ini bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Gitu. Nah, dikarenakan setiap tahun, setiap bulan itu ada saja kabel-kabel bawah laut yang diganti ataupun dibentangkan, ya diperbarui gitu, supaya komunikasi yang terjalin cukup efektif gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu harus ada kabel baru ataupun penggantian kabel. Ya. Tercatat pergantian kabel itu biasanya dilakukan setiap 20 tahun sekali. Itu tergantung dengan material kabel ataupun kebutuhan dari si kabel tersebut, apakah masih memenuhi untuk mencakup kebutuhan telekomunikasi tersebut atau tidak. Jika memang tidak, bisa ditambah lagi ataupun diganti spesifikasi kabel tersebut. Dari 436 kabel tersebut tercatat 1,3 juta kilometer panjang keseluruhan kabel tersebut. Dari 1,3 juta kilometer, mohon maaf, itu tentu ada yang terpendek dan terpanjang. Tercatat yang terpendek itu menghubungkan Irlandia dan Inggris yang panjangnya kurang lebih 131 kilometer. Selanjutnya, yang 131 km tersebut dinamakan kabel Celtic X-Connect yang menghubungkan Irlandia dan Inggris. Selanjutnya ada yang terpanjang kurang lebih sekitar 20.000 km yang menghubungkan benua Asia dan Amerika. Kabel ini dinamakan Asia America Gateway. Dalam penggelaran kabel bawah laut tentunya tidak sembarangan, dibutuhkan teknik-teknik dan beberapa disiplin ilmu. Namun secara umum ada beberapa zona yang dihindari sebuah perusahaan telekomunikasi ataupun sebuah perusahaan jasa
penggelaran kabel telekomunikasi. Yang pertama, zona yang dihindari adalah zona patahan. Zona patahan merupakan zona patahan antar lempeng benua atau lempeng samudra. Itu dihindari karena ditakutkan ketika terjadi patahan dapat mengganggu kestabilan dan kemampuan dari kabel tersebut. Yang kedua, zona penangkapan ikan. Zona penangkapan ikan tentu saja dihindari karena bisa saja kabel tersebut berisiko tersangkut jaring nelayan. Yang ketiga, zona berlabuh. Zona berlabuh merupakan tempat di mana kapal dan kapal dapat melepaskan jangkar dengan aman. Nah, ini juga dihindari karena bisa saja si kabel tersebut tersangkut dengan jangkar. Selain dari ketiga ini, zona-zona yang dihindari yaitu zona berbahaya lainnya yang berisiko untuk merusak dan mengganggu keberlangsungan infrastruktur submarin kabel. Namun, di samping dari zona-zona yang dihindari tersebut, sudah saya jelaskan, sudah saya sebutkan tadi bahwa kabel serat optik yang digunakan pada submarine cable ini merupakan kabel optik yang khusus, yang memang didesain khusus untuk diletakkan di bawah laut. Kurang lebih mungkin ada beberapa lapisan yang melapisi dari kabel serat optik tersebut. Dan tentu kabel serat optik yang digunakan pada umumnya itu menggunakan multicore, artinya dalam satu kabel itu ada beberapa core yang terhubung. Dan kadang-kadang si kabel tersebut itu dilapisi dengan baja agar tidak terjadi kerusakan. Namun kita jarang ya mendengar bahwa kabel bawah laut rusak misalkan karena digigit hiu gitu. Kan sempat tuh rame gitu ya, ada pemberitaan tersebut, namun penyusun meyakini bahwa sepertinya itu kurang benar gitu ya, kabar tersebut, dan sudah penyusun tidak gitu ya, hiu yang menyukai kabel bawah laut. Kabel bawah laut tersebut tentu digunakan oleh kita, gitu ya, operator telekomunikasi, operator seluler, perusahaan multinasional, pemerintah, penyedia konten, dan lembaga penelitian. Mereka menyimpan data di server yang bahkan mungkin bisa saja si server tersebut antar benua, antar negara gitu. Nah, dalam mengaksesnya itu bisa melalui kabel tersebut gitu ya, sebagai media transmisinya. Terus kadang ada pertanyaan, kenapa tidak menggunakan satelit? Kebanyakan vendor telekomunikasi tidak menggunakan satelit sebagai media transmisi. Alasannya ini cukup teknis, yaitu satelit belum mampu mencukupi kebutuhan telekomunikasi manusia saat ini. Satelit memang mampu untuk mencakup tempat-tempat yang tidak tercover dengan kabel ini. Namun secara kapasitas data yang dapat ditransmisikan oleh satelit itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kabel bawah laut tersebut. Satelit hanya bisa mentransmisikan data sekitar megabyte per detik. Jauh lebih kecil dibandingkan kabel optik bawah laut yang bisa mencapai 224 terabyte per detik. Ya, jadi si satelit ini belum mampu memenuhi kebutuhan komunikasi saat ini. Mungkin bisa saja satelit generasi selanjutnya bisa mentransmisikan data itu mencapai ratusan bahkan ribuan terabyte per detik. Namun untuk saat ini itu satelit belum mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain dari sisi kapasitasnya, kapasitas transmisi datanya, penggunaan satelit juga jauh lebih memakan biaya
dibandingkan kabel bawah laut gitu ya. Jadi kan kalau menggunakan satelit itu diperlukan pengiriman satelitnya itu ke orbit. Nah, itu dari segi biayanya jauh lebih mahal gitu kan. Belum lagi resiko gagal orbit yang menghantui para perusahaan telekomunikasi jika menggunakan satelit sebagai media transmisinya. Bisa saja berangkat dari bumi itu lancar-lancar saja. Namun ketika sampai di orbit, itu gagal mengorbit karena ada kesalahan teknis. Dan mungkin kesalahan teknis tersebut ya bisa dibilang kecil gitu, namun beresiko tinggi jika ada di orbit. Dan kebanyakan pesawat ulang-alik atau pesawat luar angkasa itu diluncurkan tanpa awak gitu. Jadi menggunakan nirkabel gitu dioperasikan di stasiun luar angkasa yang ada di bumi. Nah, itu kontrolnya mungkin bisa delay, terhambat dan lain sebagainya. Jadi resikonya sangat besar sekali. Selanjutnya, bagaimana sih kabel bawah laut ini digelar? Penggelaran dan pemasangan kabel bawah laut ini dilakukan oleh kabel ship. Kabel ship ini akan menggelar atau menjatuhkan kabel fiber optik ke dasar laut beriringan dengan berjalannya kabel ship. Sebagai pemantau, di dasar laut juga ada kapal hydrojet kabel Boreal Machine. Nah, jadi tugas dari si kabel ship itu membawa peralatan ataupun membawa segala media untuk dan tentu kabelnya itu untuk menggelar kabel optik tersebut. Dan di dasar lautnya itu ada kapal hydrojet kabel Boreal Machine untuk menutup ataupun menghilangkan obstacle-obstacle yang ada. Selain kabel ship, ada juga barger cable ship untuk menggelar kabel yang lokasinya cukup dangkal. Dari hydrojet cable Boreal Machine juga, si kabel fiber optik itu akan ditarik. Jadi si cable ship-nya maju dan si hydrojet cable-nya juga akan menarik gitu ya. Jadi di dalam kabel ship-nya itu ada gulungan kabel gitu, gulungan fiber optik gitu ya. Yang panjangnya disesuaikan dengan panjang antar stasiun yang akan dihubungkan. Jadi sebelumnya tentu sudah ada riset, sudah ada pemantauan, sudah ada pemetaan gitu. Di manakah si kabel tersebut akan diletakkan? Si hydrojet cable Boreal Machine ini dioperasikan melalui kabel ship tersebut. Jadi di kabel ship itu selain dari ada si kabelnya tersendiri, ada juga teknisi-teknisi yang mengendalikan si hydrojet tersebut agar hydrojet berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan, gitu, apa yang direncanakan, gitu kan? Dalam penggelaran ini, jadi si kabel bawah laut itu bukan hanya sekedar kabel saja, namun ada beberapa komponen lain ataupun istilahnya infrastruktur lain gitu ya, di antaranya yang pertama landing station. Jadi si kabel ini sebenarnya menghubungkan antar landing station gitu ya. Yang kedua tentu Boreal Cable System dan repeater ya. Landing station ini merupakan stasiun atau bangunan tertentu yang menampung dan menyimpan peralatan seperti terminal, laser, multiplexer, dan power supply. Selain dalam landing station ini komponen meneruskan sinyal, jadi si landing station ini akan meneruskan si sinyal yang ditransmisikan oleh kabel tersebut ke sistem terestrial lain. Itu.
repeater yang diletakkan di sepanjang kabel bawah laut ini berfungsi untuk memperbaiki dan memperkuat sinyal yang ditransmisikan oleh kabel bawah laut tersebut, sehingga data yang ditransmisikan dapat diterima dengan baik oleh landing station. Jadi kita bayangkan dua landing station yang akan dihubungkan, landing station A dan landing station B. Misalkan landing station A ada di benua Asia, dan landing station B ada di benua Australia. Akan dihubungkan melalui kabel serat optik yang digelar, kurang lebih panjangnya 30.000 kilometer, mungkin menjadi kabel terpanjang, ya, mengalahkan Asia Amerika Gateway tersebut, gitu ya. Nah, jadi di landing station A itu akan ada laser yang mentransmisikan data, gitu ya, dengan kecepatan tinggi tentunya, dan di landing station B akan ada penerima sinyal, gitu. Jadi dari sistem terestrial itu data dikumpulkan dan lalu diteruskan ke landing station A, lalu dari landing station A diteruskan kembali dipancarkan melalui sistem kabel serat optik, ya, bawah laut ke landing station B, lalu dari landing station B diterima, kan? Dan tentu sepanjang kabel ini itu ada repeater sebagai penguat sinyal, gitu kan ya. Nah, selanjutnya dari landing station B itu diteruskan lagi ke sistem terestrial lain, sehingga nanti orang yang ada di benua Asia, gitu ya, akan bisa terhubung dengan benua yang orang, gitu ya, akan terhubung dengan orang yang ada di stasiun yang ada di benua Australia, gitu. Selanjutnya masuk ke internet protokol. Internet protokol merupakan sebuah identitas tertentu yang dimiliki oleh setiap perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan internet. Tentu internet protokol berfungsi sebagai identitas dan alamat agar si pesan yang akan ditransmisikan itu tidak salah alamat, gitu ya. Nah, internet protokol ini memiliki beberapa versi, yaitu pertama versi 4 atau IPv4 dan versi 6 atau IPv6. Internet protokol versi 4 ini merupakan versi IP address yang dipakai sejak internet mulai dimanfaatkan secara komersil, gitu. Jadi artinya si IPv4 ini sudah hadir ketika internet mulai dipakai sebagai sarana komunikasi komersil. IPv4 terdiri dari 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan dengan tanda titik. Nah, masing-masing angka tersebut merepresentasikan desimal dari 8 digit bit angka biner. Mungkin kurang lebih kapasitas dari IPv4 tersebut sebanyak 4,3 miliar. Nah, oleh sebab itu diciptakanlah IPv6, gitu, untuk untuk mempersiapkan jikalau IPv4 itu sudah sesak, gitu ya, sudah dipakai oleh banyak orang, gitu. Jadi dengan jumlah manusia saja kan udah 7 miliar, gitu kan. Nah, ini IPv4 hanya bisa menampung 4,3 miliar. Maka diciptakanlah IPv6, mohon maaf. Nah, IPv6 ini memiliki panjang 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka yang masing-masing dipisahkan oleh tanda titik 2. Nah, kan IPv4 ini dipisahkan oleh titik, sedangkan IPv6 ini dipisahkan oleh titik 2. Selain berdasarkan cakupannya, IP address juga dikategorikan sebagai IP public dan IP private. IP public merupakan IP address yang dimiliki oleh sebuah perangkat yang terhubung melalui internet. IP public ini disediakan dan ditetapkan ke perangkat oleh penyedia layanan internet. Jadi beberapa penyedia layanan internet memiliki sebuah IP public, gitu ya. Nah, IP public ini
ketika si suatu perangkat, misalkan laptop nih yang saya gunakan itu terhubung melalui internet, tentu IP yang digunakan merupakan IP publik yang ditetapkan dan disediakan oleh internet provider yang saya gunakan. Untuk mengecek IP publik itu bisa dilihat melalui website https whatsappmyaddress.com ya. Sedangkan IP private itu bisa dilihat dengan mengetikkan perintah ipconfig di cmd. Mungkin lebih jauh kita mengenal IP address itu setiap IP address itu memiliki beberapa pasangan network ID dan host ID. Dan network ID digunakan untuk menunjukkan tempat komputer berada dalam sebuah jaringan, sedangkan host ID digunakan untuk menunjukkan semua host yang ada dalam suatu jaringan tersebut. Dalam satu jaringan, misalkan jaringan lokal, host ID yang dimiliki masing-masing perangkat yang tersambung harus unik. Artinya host ID tidak boleh sama antar perangkat. Ya. Selanjutnya untuk setiap jaringan tersebut terdapat satu host sebagai penanda. Host ini disebut broadcast ID. Oke. Kesimpulan. Submarine cables of telecommunication atau di Indonesia sendiri lebih dikenal sebagai sistem komunikasi kabel laut merupakan media transmisi telekomunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang dibentangkan di dalam lautan untuk menghubungkan antar stasiun kabel di setiap negara bahkan di setiap benua. Ya, mohon maaf ini typo ya, harusnya benua. Nah, selain dari submarine cable tersebut, agar dua buah perangkat komunikasi bisa berkomunikasi diperlukan sebuah protokol yang sama sehingga bisa dimengerti satu sama lain. Internet protokol merupakan protokol atau kumpulan aturan yang mengatur komunikasi antar komputer di internet. Ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.